Baik, untuk memulai rapat kali ini saya serahkan kepada Bapak Insinyur Maulana Firdausi Al-Ghifar. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada sekretaris atas komentarnya. Selamat pagi semuanya. Langsung saja, dalam rapat hari ini kita akan membahas dan mengevaluasi tentang kinerja kita pada tahun ini. Baiklah, langsung saja. Saya ingin mengetahui dari laporan dari divisi personalia. Terima kasih atas kesempatan berbicara yang Bapak berikan. Setelah saya analisa, tidak ada masalah besar yang terjadi dari karyawan di PT Unilever Indonesia. Semuanya bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Di sini saya akan menyampaikan komposisi karyawan yang ada di PT Unilever selama 3 tahun terakhir. Pada tahun ini merupakan tahun pengembangan sumber daya manusia dilihat dari inisiatif-inisiatif yang dilakukan perseroan. Pengembangan di tahun ini ada peningkatan kemampuan digital dari karyawan, kerjasama dengan institusi pendidikan dalam pembuatan modul untuk pelatihan dan pendidikan karyawan. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan kompetensi. Di PT Unilever Indonesia mencanangkan tahun 2021 sebagai tahun pengembangan manusia. Semua program dirancang untuk mengintervensi pengembangan kemampuan di 4 bidang utama. Yang pertama yaitu general skill, untuk memberikan karyawan keterampilan untuk menavigasi kondisi kerja yang bergejolak dan tidak pasti ini mengikuti standar kepemimpinan Unilever. Yang kedua, functional skill, untuk membekali karyawan dengan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka secara lebih efektif. Selanjutnya ada priority atau future phase skill, untuk karyawan yang tahan masa depan dengan apa yang akan dibutuhkan organisasi di masa depan. Yang terakhir yaitu leadership development, untuk menyediakan program pembelajaran khusus bagi karyawan, yaitu sebagai posisi kepemimpinan senior dan terdaftar dalam program pemimpin masa depan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari divisi personalia. Terima kasih. Baiklah, kepada divisi personalia laporannya sudah saya terima. Oke, selanjutnya kita untuk staf produksi home care. Baik, terima kasih atas kesempatan berbicara yang Bapak berikan. Di sini saya akan menyampaikan laporan hasil tahunan mengenai produk home care. Produk home care menghadapi kompetisi yang tangguh di pasar. Dengan tantangan yang semakin besar di segmen barang konsumsi di tengah berlanjutnya. Tantangan ini terrefleksi pada penurunan penjualan pada tahun 2021 sebesar minus 12% dibandingkan dengan tahun 2020. Home care mengalami pelemahan pertumbuhan pada tahun 2021 karena kompetisi yang lebih kuat dan harga pasokan yang meningkat. Di ranah digital, kami berupaya meningkatkan pengalaman konsumen dengan mendesain portofolio e-commerce yang relevan dengan pesatnya pertumbuhan belanja di tengah pandemi. Pada tahun 2021, Home Care juga membuat kemitraan strategi dengan 2 retail online besar, yaitu Tokopedia dan Shopee. Bagaimana Pak untuk tanggapannya dari apa yang sudah saya jelaskan? Oke, laporan dapat saya terima. Untuk saat ini mungkin cukup baik, tapi kedepannya saya harapkan bisa ditingkatkan kembali, khususnya dalam pemasaran. Oke, selanjutnya saya ingin mengetahui laporan dari staf produksi food and refreshment. Food and refreshment menjadi pendorong utama kinerja Unilever Indonesia pada tahun 2021. Berkat kemampuan kami untuk memodifikasi produk agar sesuai dengan permintaan pasar di tengah pandemi yang berlanjut. Penjualan FNR di tahun 2021 tumbuh 1,4% dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan ini terutama didukung oleh Reko, Bonvita, Hidropop, Potato, dan Penta, yang semuanya mencapai kinerja fantastik pandemi yang berdampak pada bersihnya pasar dan keterbatasan kapasitas. Dalam food and refreshment, prospek apa yang akan dilakukan ke depannya? Prospek bisnis tahun 2022 berharap dapat berkembang lebih besar seiringnya dengan pertumbuhan pada pasar tahun 2022. Walaupun masih akan tergantung pada perkembangan COVID-19, kami tetap optimis keadaan yang menjadi lebih baik. Prioritas strategis utama adalah untuk menciptakan pertumbuhan yang kompetitif, konsisten, dan menguntungkan.
serta yang baik pada tahun 2022. Strategi pada tahun 2022 antara lain: 1. Meningkatkan pertumbuhan dengan visi yang superior dan inovasi yang berdampak besar. 2. Melanjutkan transformasi portofolio sebagai bagian dari agenda komprehensi 3. Mencapai perkembangan berkembang e-commerce dan juga BOP seru di terus berfantasi pada merek yang juga fokus. Untuk food and refreshment mungkin cukup. Selanjutnya saya ingin mengetahui laporan dari staf produksi beauty and personal care. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Saya akan menyampaikan laporan tahunan mengenai produksi beauty and personal care. Pada pasar beauty and personal care mengalami kompetensi yang ketat pada tahun ini, walaupun konsumen cenderung membatasi pengeluaran pada produk tertentu karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Walaupun menghadapi berbagai tantangan, ada beberapa titik cerah pada tahun ini. Misalnya produk Pepsodent berhasil meningkatkan konsumsi pasta gigi dan mengalami pertumbuhan pangsa pasar yang positif. Merek perawatan kulit juga mengalami pangsa pasar yang positif, Glow and Lovely. Terus maupun meningkatkan kinerja portofolio ini serta memperluas produknya mencakup vitamin C untuk menjawab perkembangan tren perawatan kulit. Di masa pandemi ini, strategi apa yang dilakukan oleh beauty and personal care? Melihat tren tersebut, kami menyediakan produk yang lebih terjangkau bagi konsumen, serta menciptakan merek premium untuk memenuhi permintaan dan segmen kelangkaan yang lebih mampu yang tidak terlalu terpengaruh oleh pandemi. Terus kami divisi pasar beauty and personal care juga meningkatkan intensitas promosi di pasar modern untuk mendorong produk yang lebih terjangkau, serta meningkatkan investasi dan kapabilitas di bidang e-commerce yang menghasilkan kinerja pertumbuhan yang tinggi. Baik, laporan dapat saya terima. Untuk berikutnya, customer development, saya ingin mengetahui laporannya. Terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan hasil prospek customer development 1 tahun kebelakang. Seiring dengan berlanjutnya pandemi di tahun kedua, kami melihat adanya perubahan penting yang terjadi pada pola konsumsi. Yang pertama yaitu turunnya daya beli seiring dengan berkepanjangan, yaitu persoalan harga menjadi semakin penting. Orang-orang mencari produk yang lebih terjangkau. Akhirnya Unilever Indonesia mencoba untuk memenangkan pasar dengan menjual produk yang di kisaran harga Rp500 sampai Rp2.000. Namun menghadapi kompetisi sengit, walaupun demikian strategi tersebut berhasil mendorong penjualan segmen food and refreshment dengan mendorong kinerja penjualan pada tahun 2021. Yang kedua yaitu setelah pemerintah meluncurkan slogan di rumah saja, lebih banyak orang yang diam di rumah saja dan mereka membutuhkan produk untuk lebih banyak orang yang diam di rumah saja. Baik, laporan dapat saya terima. Untuk selanjutnya, saya ingin mengetahui laporan dari divisi Humas. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya berbicara. Di sini saya akan melaporkan apa saja kegiatan corporate social responsibility dan hubungan industrial yang sudah perusahaan kita lakukan pada tahun ini. Strategi keberlanjutan dari Unilever Kompas melandasi program-program WIF dengan 3 sasaran utama yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau disingkat menjadi CDG. Adapun inisiatif berkelanjutan perusahaan yang sejalan dengan program pemerintah dalam SDG yaitu yang pertama, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di segala tempat. Inisiatif yang Unilever lakukan yaitu pemberian jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan bagi seluruh karyawan. Yang kedua, bantuan dan pendampingan kepada masyarakat di masa pandemi COVID-19. SDG yang kedua yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inisiatif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
inisiatif yang dilakukan Unilever yaitu melanjutkan program Glow and Lovely Bintang Beasiswa yang sudah ada sejak tahun 2017. Tahun 2021 telah memberdayakan 270 penerima beasiswa. Yang kedua, Glow and Lovely berkomitmen memberikan beasiswa pendidikan seumur hidup atau Lifetime Scholarship untuk 54 anak perempuan pada tahun 2021 untuk putri para perawat yang terdampak COVID-19. SDG yang ketiga yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Inisiatif Unilever yang dilakukan yaitu Pepsodent memberikan donasi pembangunan wastafel sehat Pepsodent hubungan industrial. Pada Desember 2021, Serikat Pekerja Unilever Indonesia menandatangani perjanjian kerja bersama atau PKB yang ke-24 dengan manajemen produk periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2023. Ini adalah PKB tertua kedua di Indonesia yang didasarkan pada semangat keterbukaan dan kejujuran untuk hubungan yang saling menguntungkan dan kooperatif antara karyawan dan perseroan. Untuk divisi humas dapat saya terima laporannya. Selanjutnya saya ingin mengetahui untuk divisi keuangan mengenai laporannya. Baik, saya akan menjelaskan laporan keuangan perusahaan kita. Yang pertama itu aset. Jumlah aset sebesar 19 triliun mengalami penurunan sebesar 7,1% dibanding tahun 2020. Yang kedua itu aset lancar. Aset lancar juga mengalami penurunan dari 13,4% dari 8,8 triliun menjadi 7,6 triliun. Yang selanjutnya itu kas dan setara kas. Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember sebesar 3,25. Selanjutnya yaitu ekuitas tercatat sebesar 4,3 triliun. Nilai ekuitas terlihat turun sebesar 616,1 miliar, terutama disebabkan oleh penurunan laba tahun berjalan 2021 yaitu 19,626 triliun, laba usaha 7,679 triliun. Baik, untuk divisi keuangan laporan saya terima. Berikutnya saya kembalikan kepada Sekretaris. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu perwakilan staf divisi yang telah menyampaikan laporan tahunannya. Dapat saya simpulkan bahwa pada tahun 2021, Unilever Indonesia masih membukukan penjualan bersih dan laba bersih. Upaya perseroan untuk memperbaiki operasional mulai terlihat hasilnya pada semester kedua dengan perbaikan di sisi distribusi. Dengan upaya pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Baik, segitu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir pada rapat pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.